Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan Shahibul Jabirah, orang yang punya balut, punya tutup di anggota badan, bagaimana ketika bertoharoh. Bertoharoh adalah mandi atau wudhu. Sebelum itu kita tahu dulu bahwa dalam ghuslu dan mashu itu dibedakan. Yang biasa kita artikan ghuslu membasuh, bacaannya ghuslu bukan hus. Kalau ghuslu itu mandi, kalau ghuslu itu membasuh, mashu mengusap. Sekarang prakteknya antara membasuh dan mengusap itu di mana letaknya? Terletak di air yang akan digunakan. Untuk ghuslu itu air harus bisa mengalir, bisa tumpah. Kita letakkan di tangan, bisa ditumpahkan, bisa mengalir. Itu air bisa untuk ghuslu membasuh. Yang mashu itu bisa cukup dengan sesuatu yang basah, tidak harus mengalir, tidak harus bisa tumpah. Meskipun ya baik-baik saja dengan air yang bisa tumpah, bisa mengalir, tapi ini secara bahasa untuk menjadi praktek, ya. Sehingga orang berwudu itu bisa cukup dengan air setengah gelas, seperempat gelas itu bisa, ya. Asal semua rata, kena air semua, ya. Untuk wajah, untuk tangan, semua termasuk yang di bawah kuku kan harus terkena basah, harus kena air. Itu juga harus, ya. Sehingga praktek wudhu yang biasa kita lakukan itu ya banyak israfnya, banyak sisi berlebihannya. Tetapi ya tidak apa-apa, cuman ini kita harus tahu ketika mungkin melihat orang lain atau keadaan darurat. Nah, kita pakai wudhu yang minimalis. Bahkan mungkin mandi yang minimalis sudah terpenuhi persyaratan, tetapi dilakukan dengan sederhana, tidak banyak air. Sehingga yang ada di YouTube itu saya kira sudah memenuhi syarat dalam air yang untuk ghuslu, yaitu airnya sudah bisa tumpah, sudah bisa mengalir. Cuman pertanyaan saya, sudahkah rata? Sudahkah semua terkena air? Termasuk bagian yang ada di bawah kuku. Kuku tangan, kuku kiri. Kemudian untuk Shahibul Jabirah, orang yang punya balut, punya anggota badan yang tidak bisa terkena air. Makna tidak terkena air itu, kalau terkena air membahayakan secara medis, secara penilaian luka atau sakit, ya. Maka bisa digantikan dengan tayamum. Yang diganti dengan tayamum itu bagian yang kena, dan bertayamum ketika sudah melakukan pembasuhan yang ada jabirahnya. Sehingga dalam YouTube itu dia harus tayamum sesudah membasuh tangan kanan sudah lengkap selain yang jabirah itu, selain balut. Nah, sesudah itu dia lakukan tayamum. Habis tayamum, tangan kiri dan seterusnya. Untuk Shahibul Jabirah ini harus mengulang sholatnya ketika sesudah sembuh bila tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat tidak perlu mengulang sholatnya. Bagaimana keadaan yang sudah terpenuhi syarat?
untuk kemudian nanti tidak dilakukan qadha, itu sebelum pembalutan sudah berwudu dengan sempurna biasa, baru ada balut. Dan balut dengan ukuran yang tidak melebihi batas dibutuhkan. Balut tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dan ketika membasuh anggota yang ada balut, balut diusap atasnya. Mungkin tanpa resapan. Ya. Bahasa Jawane kerenah. Ya, kerenah. Ketika sudah terpenuhi hal ini, maka ketika nanti berhadas, maka wudhunya seperti tadi. Ya. Ada tayamumnya juga. Ini tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang karena ketika pembalutan sudah memenuhi persyaratan. Ketika tidak memenuhi persyaratan tetap dilakukan cara toharoh Shahibul Jabiroh ini. Tetapi nanti ketika sudah sembuh wajib mengulang sholatnya. Cukup sekian.